بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, kembali kita melanjutkan apa-apa yang telah kita kaji dari karya Syekhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taimiyah rahimahullah di dalam risalahnya Qa'idah fi Sabr, kaidah-kaidah kesabaran, di mana kesabaran ini adalah bagian dari iman. Kesabaran ini bagian dari iman. Bersabar di atas ketaatan, bersabar dari musibah, dan bersabar dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesabaran ini bagian dari iman. Bahkan kesabaran ini ibaratkan kepala, sedang iman itu ibaratkan badan. Maka puncak dari keimanan adalah sabar. Ibaratkan sebuah badan yang tak memiliki kepala, maka tidak ada manfaatnya. Makanya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah pernah mengatakan, As-sabru kanzun min kunuzil khair. Kesabaran ini harta karun dari harta karun kebaikan. La yu'tihi Allahu illa li'abdin karimin indah. Allah tidak memberikannya kecuali kepada seorang hamba yang mulia di sisinya. Sebuah ucapan yang perlu untuk kita tadabburi, perlu untuk kita pelajari. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri, kesabaran itu harta karun dari harta karun kebaikan, yang dimana Allah Azza wa Jalla tidak memberikannya kecuali kepada hambanya yang mulia di sisinya. Makanya orang-orang yang bersabar ini adalah orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hendaknya hal-hal seperti ini menjadi perhatian bersama pada diri-diri kita. Kemudian di pertemuan sebelumnya kita telah membahas ketiga jenis dari sabar. Sabar di atas ketaatan, sabar dari kemaksiatan, dan sabar dari takdir-takdir Allah yang buruk, dari ujian dan musibah. Sebelum kita masuk ke perkara-perkara yang ingin disampaikan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, saya ingin menukilkan sebuah ucapan dari Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah sebagai tambahan motivasi bagi diri-diri kita yang sedang ditimpa musibah dan ujian. Entah ujian itu ataupun musibah itu bagian dari manusia, atau entah ujian itu ataupun musibah itu adalah ujian dan musibah yang langsung dari Allah tanpa perantara manusia. Kata Imam Abul Faraj Ibnul Jauzi rahimahullah, ilajul masaibi bisab'ati asya. Mengobati musibah itu dengan 7 perkara.
mengobati musibah itu dengan 7 perkara, yakni menyembuhkan sakitnya dari sebuah musibah itu dengan 7 perkara. Kata Imam Ibnul Jauzi rahimahullah, yang pertama ialah hendaknya setiap diri mengetahui bahwasanya dunia ini adalah tempat ujian. Hendaknya setiap diri mengetahui bahwasanya dunia ini adalah tempat ujian. Yang kedua, hendaknya setiap diri mengetahui bahwasanya musibah ini ditimpakan kepada seluruh manusia. Hendaknya setiap diri mengetahui bahwasanya musibah ini ditimpakan pada seluruh manusia. Bukan hanya diri-diri kita, tapi seluruh manusia sedang diuji. Seluruh manusia sedang ditimpa musibah. Walaupun ujiannya berbeda-beda, ada yang diuji dari sisi kehormatannya ataupun kehormatan keluarganya, ada yang diuji dari sisi hartanya, ada yang diuji dari sisi anak-anaknya dan selainnya. Ini perkara yang kedua. Perkara yang ketiga ialah hendaknya setiap diri mengetahui bahwasanya kenikmatan Allah pada dirinya lebih banyak daripada musibahnya. Hendaknya setiap diri mengetahui bahwasanya kenikmatan Allah pada dirinya lebih banyak daripada musibahnya. Perkara yang keempat ialah hendaknya setiap diri melihat bahwasanya ada orang-orang yang diuji dengan musibah yang lebih besar daripada dirinya. Ada orang-orang yang diuji dengan musibah yang lebih besar daripada dirinya. Kemudian yang kelima, ada orang-orang yang diuji dengan ujian yang sama, tapi mereka mampu untuk bersabar. Ada orang-orang yang diuji dengan ujian yang sama dengan ujiannya, tapi orang tersebut bersabar. Ini motivasi bagi dirinya untuk bisa sama seperti orang yang bersabar tersebut. Yang keenam, seseorang yang sedang ditimpa musibah hendaknya mengetahui ketika dirinya bersabar dan berharap kepada Allah, maka Allah Azza wa Jalla akan menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik. Ketika seseorang ditimpa musibah, ia mengetahui bahwasanya ketika dirinya bersabar dan menerima takdir Allah, maka Allah Azza wa Jalla akan menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik. Contoh kasusnya kematian seorang anak. Ini adalah sesuatu yang mungkin sangat menyakitkan. Akan tetapi ketika kita bersabar dan menerima takdir Allah, maka Allah Azza wa Jalla akan memberikan kepada diri-diri kita keturunan yang lebih baik. Dan terakhir, dari cara mengobati musibah ialah mengharapkan pahala dan ganjaran
ketika dirinya bersabar, mengharapkan pahala dan ganjaran yang besar dari Allah ketika dirinya bersabar. Ini 7 cara untuk menyembuhkan pedihnya suatu musibah pada dirinya ataupun pada diri orang lain, yang dijelaskan oleh Al-Imam Abul Faraj Ibnul Jauzi rahimahullah rahmatan wasi'ah. Maka kita lanjutkan apa-apa yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah rahmatan wasi'ah, di mana Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah rahmatan wasi'ah akan mulai menjelaskan pada kita di dalam risalah ini 20 cara yang dapat menolong seorang hamba untuk bersabar. 20 cara yang dapat menolong seorang hamba untuk bersabar. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, ahaduha, yang pertama, an yashhada anna Allah subhanahu wa ta'ala khaliqu af'alil ibad, harakatihim wa sakanatihim wa iradatihim, fama syaa Allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun, fala yataharraku fil 'alamil 'ulwiyyi was sufliyyi dhurratun illa bi idnihi wa masyiatihi, fal 'ibadu alatun fanzur ila alladhi sallatahum 'alaik wa la tanzur ila fi'lihim bik tastarih minal hammi wal gham. Cara yang pertama dan perkara yang pertama yang dapat menolong seorang hamba untuk bersabar ialah dengan mengilmui dan dengan memahami bahwasanya Allah Azza wa Jal yang menciptakan perbuatan-perbuatan manusia. Allah Azza wa Jal yang menciptakan gerakan mereka, diamnya mereka, dan kemauan mereka. Maka apa-apa yang dikehendaki oleh Allah itu akan terjadi. Dan apa-apa yang tidak dikehendaki oleh Allah maka tidak akan pernah terjadi. Maka tidak ada sesuatu pun di bagian atas dunia ini dan di bagian bawah dunia ini yang bergerak kecuali atas izinnya dan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sejatinya, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, hamba-hamba ini hanyalah alat saja. Hamba-hamba ini sejatinya adalah alat. Maka lihatlah kepada siapa yang menggerakkan alat itu kepada dirimu. Dan jangan melihat kepada perbuatan orang yang menzalimimu kepada dirimu. Dengannya engkau akan merasa aman dan merasa tenang dari kegelisahan dan dari kesedihan. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ingin menjelaskan pada paragraf ini bahwasanya ketika ada seseorang yang menzalimimu, baik ia menzalimimu dari sisi kehormatanmu, mencelamu, merendahkanmu, atau ia menzalimimu dari sisi hartamu, mengambil hartamu, maka hendaknya engkau bersabar darinya. Mengapa? Karena poin pertama tadi yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Apa itu? Tidaklah apa-apa yang terjadi pada dirimu ini kecuali atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Tidaklah apa-apa yang terjadi pada dirimu ini kecuali atas izin Allah Azza wa Jal. Maka jangan engkau melihat perbuatan orang yang menzalimimu kepada dirimu, tapi lihatlah siapa yang menggerakkan orang yang menzalimimu ini sehingga menzalimi dirimu. Lihat siapa yang menggerakkannya.
Dan apa gerangan dan apa sebab mengapa Allah Azza wa Jal menghendaki orang ini menzalimi dirimu? Maka jangan lihat perbuatannya. Jangan lihat perbuatan orang yang menzalimimu. Ia mengambil hartamu, ia mencelamu. Jangan lihat itunya. Tapi lihat mengapa Allah menggerakkan orang ini dan menghendaki orang ini untuk menzalimiku. Karena bisa jadi sebabnya adalah dosa-dosa kita. Sehingga Allah menggerakkan seseorang untuk menzalimi kita. Menghendaki seseorang untuk menzalimi kita. Yang di mana hikmahnya adalah kebaikan. Agar kita kembali. Dan agar kita mengingat Allah. Dan agar kita tidak bermudah-mudahan lagi di dalam melakukan dosa kepada Allah Azza wa Jal. Kadang para jamaah sekalian, kita sangat mudah menghardik seseorang yang menzalimi kita. Kadang kita sangat mudah menghardik seseorang yang menzalimi kita. Sedangkan kita tidak menghardik diri kita sendiri yang sedang menzalimi Allah Azza wa Jal. Kadang kita sangat mudahnya marah pada seseorang yang tidak memberikan hak-hak kita. Tapi apakah pernah kita marah pada diri kita karena tidak memberikan hak Allah Subhanahu wa taala? Sebuah hal yang patut untuk kita perhatikan. Karena tidak ada dosa yang terjadi ataupun tidak ada kezaliman yang terjadi kecuali karena dosa. Dan tidak ada musibah yang turun ke muka bumi ini kecuali dosa. Sebabnya adalah dosa. Dan musibah tidak akan pernah terangkat kecuali dengan taubat. Musibah tidak akan pernah terangkat kecuali dengan bertaubat kepada Allah Azza wa Jal. Maka ini adalah poin yang pertama dari poin-poin yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah rahmatan wasi'ah. Dari poin-poin yang dapat menolong dirimu, membantu dirimu untuk bersabar. Karena Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah." Apa-apa yang engkau kehendaki tidaklah benar-benar terjadi kecuali karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada sesuatu pun yang terjadi di muka bumi ini kecuali atas izin dan kehendak dari Allah Azza wa Jalla. Kecuali atas izin dan kehendak dari Allah Azza wa Jal. Dan penting untuk kita perhatikan bahwasanya kehendak Allah itu ada dua, yang kita kenal dengan istilah al-masyiah ataupun yang kita kenal dengan al-iradah. Ada namanya iradah kauniyah dan ada namanya iradah syar'iyah. Iradah kauniyah ini adalah kehendak Allah untuk sesuatu yang akan terjadi pada muka bumi ini. Walaupun kehendak itu atau sesuatu itu pun tidak disukai oleh Allah, tapi mesti untuk terjadi. Maka iradah kauniyah ini berkaitan dengan wajibnya terjadi perkara itu dan tidak berkaitan dengan apakah hal itu disukai oleh Allah atau tidak. Adapun iradah syar'iyah adalah kehendak Allah yang berkaitan dengan kecintaannya. Maka tidak ada yang Allah kehendaki dari iradah syar'iyah melainkan sesuatu yang dicintai oleh Allah. Sayangnya perkara-perkara yang dicintai oleh Allah ini tidak mesti terjadi pada seluruh makhluk. Kita kasih contohnya dari kedua jenis iradah ini. Di antara kehendak Allah, Allah Azza wa Jal menciptakan iblis. Allah Azza wa Jal menciptakan iblis. Menghendaki iblis ini diciptakan. Di mana iblis ini tujuan dan sumpahnya untuk menyesatkan manusia dan Allah izinkan perkara itu. Tapi apakah Allah suka pada perkara itu? Tidak. Tapi kenapa Allah izinkan dan kehendaki? Karena adanya hikmah di baliknya. Ini namanya iradah kauniyah.
Iradah syar'iyah, kehendak Allah pada perkara-perkara yang Allah Azza wa Jalla cintai, walaupun tidak mesti untuk terjadi. Seperti apa? Perintah Allah dan kehendak Allah kepada hambanya untuk melakukan ibadah-ibadah. Seperti kehendak Allah pada hambanya untuk beribadah dengan ibadah-ibadah yang Allah perintahkan pada dirinya, seperti salat dan selainnya. Kita dapati apakah seluruh manusia salat kepada Allah? Tidak. Maka ini namanya iradah syar'iyah. Ini dibahas pada buku-buku akidah yang hendaknya setiap muslim benar-benar memahami hal-hal seperti ini, agar ia tidak merasa terzalimi. Karena Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Quran, وَمَا اللَّهُ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ. Sekali-sekali Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Kadang dari sisi kacamata seorang hambalah yang melihat perkara-perkara tertentu sebagai kezaliman bagi dirinya. Padahal ketika dirinya benar-benar jujur, dirinya benar-benar mengikuti aturan-aturan Allah, ia akan mendapati hikmah di balik musibah yang terjadi pada dirinya. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Poin yang kedua dari poin-poin yang dapat menolong seorang hamba untuk bersabar, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, ay yashhada dhunubah wa anna Allah innama sallatahum alaihi bidhanbih kama qala ta'ala وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. Poin yang kedua dari poin-poin yang dapat menolong seorang hamba untuk bersabar ialah hendaknya setiap diri mengilmui dan mengetahui dosa-dosanya. Dan sungguh Allah Azza wa Jalla menghendaki seseorang untuk menzalimi dirimu disebabkan karena dosamu. Disebabkan karena dosamu. Maka dari awal perkara musibah itu turun pada diri seseorang disebabkan karena dosanya. Disebabkan karena dosanya. Jikalau ternyata ada di antara kita yang mengatakan, saya tidak punya dosa, dan alhamdulillah saya tidak pernah melakukan dosa, mengapa ujian ini Allah timpakan pada diriku? Ketika dirimu benar-benar yakin tidak memiliki dosa, maka ketahuilah musibah yang Allah timpakan pada dirimu adalah untuk mengangkat derajatmu. Adalah untuk mengangkat derajatmu dan bukan untuk membinasakanmu. Adapun orang-orang yang memiliki dosa dan ditimpakan pada dirinya musibah, hendaknya jujur pada dirinya bahwasanya musibah ini ditimpakan pada dirinya karena sebab dosa-dosanya. Berdasarkan firman Allah, Allah Azza wa Jalla berfirman, وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم. Tidaklah seseorang ditimpakan pada dirinya sebuah musibah kecuali disebabkan pada perkara-perkara yang dilakukan oleh tangannya. Yang dilakukan oleh tangannya. Makanya murid dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah ialah Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah pernah mengatakan, "Ma hasala lil 'abdi halun makruh illa bidhanb." Tidaklah kondisi buruk dan keadaan buruk terjadi pada diri seseorang kecuali karena dosanya. Bahkan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, kullu naqsin wa bala'in wa syarrin fid dunya wal akhirah fabisababi dzunub wa mukhalafati amri Rabb. Setiap kekurangan, setiap musibah dan setiap keburukan di dunia ini dan di akhirat ini sebabnya karena dosa dan sebabnya karena penyelisihan terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah mengatakan, فإذا شهد العبد
anna jami'a ma yanaluhu minal makruhi fasababuhu dhunubuh ishtaghala bit-taubati wal istighfari minadh dhunubi allati sallatahum alaihi bisababiha an dhammihim wa lawmihim wal waqi'ati fihim. Jikalau seorang hamba telah memahami perkara ini, sebab dirinya ditimpa musibah karena dosanya, ia telah memahami perkara ini, maka ia akan lebih menyibukkan diri dengan taubat, lebih menyibukkan diri dengan istighfar dari dosa-dosanya, daripada menghardik, mencela, ataupun memperburuk kondisi dan keadaan. Jikalau setiap diri memahami hakikat ini, sebab mengapa Allah menghendaki orang lain menzalimi kita karena dosa-dosa kita, niscaya kita malah memilih diam dan bersabar dan bertaubat dari dosa-dosa kita dan memperbaiki diri-diri kita daripada hanya sekedar lebih memperburuk keadaan lagi, mencela balik, membalas dendam balik, dan selainnya. Makanya poin kedua ini berkaitan dengan poin yang pertama. Poin yang kedua ini berkaitan dengan poin yang pertama, bahwasanya sebab dari musibah adalah dosa. Ketika seseorang memahami hakikat dari perkara ini, ia akan lebih menyibukkan diri dengan taubat dan istighfar. Dan manusia pada perkara taubat dan istighfar terbagi ke dalam 3 bagian. Manusia pada perkara taubat dan istighfar secara khusus terbagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama, ada di antara manusia yang melakukan dosa tapi tidak bertaubat dan tidak beristighfar. Ini seburuk-buruk manusia. Yang kedua, ada orang yang melakukan dosa tapi dirinya beristighfar tapi tidak bertaubat. Dirinya beristighfar tapi tidak bertaubat. Jadi jenis yang kedua ini aneh. Ia melakukan dosa dan ia beristighfar dari dosanya tapi tidak bertaubat. Apa maksudnya? Apakah mungkin seorang hamba beristighfar tapi tidak bertaubat? Mungkin. Bagaimana contohnya? Seseorang yang beristighfar dari dosanya, akan tetapi ia tidak memiliki azam, tidak memiliki keinginan yang kuat untuk meninggalkan dosa itu. Memang ia beristighfar, tapi karena tidak adanya azam, tidak adanya keinginan yang kuat, tidak adanya kegigihan untuk meninggalkan dosa itu, sehingga dirinya tidak terhitung sebagai orang-orang yang bertaubat dari dosanya. Taubat dari dosa mesti dibarengi dengan azam, keinginan yang kuat, kegigihan. Inilah hakikat dari taubat, karena taubat itu memiliki syarat-syarat. Di antara syarat-syaratnya ialah penyesalan dan kegigihan serta keinginan yang kuat untuk meninggalkan dosa itu. Itu syaratnya. Tapi jikalau hanya sekedar istighfar tapi tidak memiliki keinginan yang kuat untuk meninggalkan dosa itu, maka sejatinya orang-orang seperti ini masuk ke dalam jenis yang kedua. Beristighfar dari dosanya tapi tidak bertaubat. Adapun jenis yang ketiga ialah orang-orang yang berdosa, melakukan suatu dosa, kemudian dirinya beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah derajat yang paling tinggi. Dan ini adalah derajat yang paling tinggi dari sisi perkara-perkara taubat dan istighfar, yang dimana baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berada pada derajat yang ketiga ini, pada jenis yang ketiga ini, di mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan perkara istighfar dan perkara taubatnya di dalam satu majlis.
Bahkan diriwayatkan dari riwayat Abdullah ibn Umar radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anhuma, di mana Abdullah ibn Umar pernah satu majlis dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana ia mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan di dalam majlis tersebut 100 kali astaghfirullah wa atubu ilaih. Saya beristighfar kepada Allah dan saya bertaubat kepadanya. Diucapkan ucapan ini sebanyak 100 kali. Ini baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang telah diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang, tapi masih melakukan perkara ini. Seharusnya dan sepantasnya perkara-perkara seperti ini dilakukan oleh orang-orang semisal diri kita, yang banyak lalainya, yang banyak kurangnya, kurang ibadahnya, kurang akhlaknya, kurang baiknya, kurang semangatnya, kurang kegigihannya, banyak kurangnya. Adalah orang-orang seperti kita mestinya adalah orang yang paling pertama mengamalkan apa-apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beristighfar seraya bertaubat kepada Allah di dalam satu majlis sebanyak 100 kali. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Maka Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah melanjutkan ucapannya, wa idza ra'aital 'abda yaqa'u fin nasi idza adawhu wa la yarji'u ila nafsihi bil lawmi wal istighfar fa'lam anna musibatahu musibatun haqiqiyyah. Dan lihatlah kecerdasan dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Kata beliau rahimahullah, jikalau engkau mendapati adanya seseorang yang terjatuh pada manusia, yakni menzalimi manusia, mengganggu manusia, kemudian ia tidak kembali kepada dirinya, tidak mencela dirinya, dan tidak beristighfar untuk dirinya, maka ketahuilah musibahnya itu lebih besar. Musibahnya adalah musibah yang sebenarnya. Mengapa? Karena musibahnya berkaitan dengan agamanya. Orang yang menzalimimu, musibahnya di mana? Musibahnya pada makhluk. Tapi ketika dirimu yang sedang ditimpa kezaliman, lantas tidak melirik kepada dirimu, engkau hanya fokus pada perbuatan orang yang menzalimimu, tidak melihat dirimu, tidak mengintrospeksi dirimu. Sejatinya dirimu ini adalah orang-orang yang benar-benar sedang ditimpa dengan musibah yang sebenarnya. Mengapa? Karena musibahmu ada pada agamamu. Musibahmu ada pada prinsip keyakinanmu. Yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Makanya Abu Darda radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an pernah mengatakan, la yafqahu ar-rajul kullal fiqh hatta yamkuta an-nasa fi jambillah. Seseorang tidak akan pernah memahami seluruh perkara sampai ia membenci seseorang karena Allah, sampai ia membenci seseorang karena Allah. Ketika ada yang menzalimimu dan engkau membencinya karena kezalimannya yang ia lakukan pada dirimu, sejatinya engkau saat ini tidak membencinya karena Allah Azza wa Jal. Makanya Allah Azza wa Jal berfirman di dalam Al-Quran, ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah. Sungguh merugi diriku atas kelalaianku pada hak-hak Allah dan pada ibadah kepada Allah. Inilah makna dari ucapan Abu Darda radhiyallahu an. Seseorang tidak akan pernah memahami perkara pada seluruh sisinya sampai dirinya benar-benar membenci manusia
karena Allah dan karena hak-hak Allah Azza wa Jal. Makanya ada sebagian manusia ketika ia melakukan dosa, ia hanya mencela dirinya karena melakukan dosa ini kepada orang lain dan terluput dari celaannya terhadap dirinya pada hak Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ketika dirimu menzalimi manusia, bukankah ketika dirimu menzalimi orang lain, saat ini engkau terjatuh ke dalam dua dosa? Dosa yang pertama, engkau menzalimi orang lain. Dosa yang kedua, engkau menzalimi Allah Azza wa Jal karena tidak mengikuti perintah Allah Azza wa Jal. Maka jangan bermudah-mudahan dari perkara-perkara kezaliman. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah melanjutkan, wa idza taba wastaghfara wa qala hadza bidzunubi sarat fi haqqihi ni'mah. Dan jikalau seseorang ketika menzalimi orang lain ia bertaubat, ataupun dizalimi oleh orang lain dan ia bertaubat, kemudian beristighfar, kemudian mengatakan ini disebabkan karena dosa-dosaku, maka musibah yang ada pada dirinya saat ini menjadi sebuah kenikmatan. Musibah yang ada pada dirinya saat ini menjadi kenikmatan. Entah kenikmatan itu berupa penghapus dosanya, atau entah kenikmatan itu berupa sesuatu yang akan mengangkat dirinya. Makanya Ali bin Abi Talib radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an, dan Syekhul Islam Ibn Taimiyah di sini menulis, qala Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah. Kata karramallahu wajhah ini kekhususan yang dikhususkan oleh Ali, dan ini di antara bentuk kekeliruan. Tidak ada pengkhususan antara diri seorang sahabat daripada yang lainnya. Ketika salah seorang sahabat dari sahabat Nabi disebut namanya, tidak ada ucapan kecuali radhiyallahu an wa ardah. Adapun karramallahu wajhah ini berasal dari sunnah orang-orang Syiah yang menjunjung martabat dan kedudukan Ali bin Abi Talib daripada sahabat-sahabat lainnya. Sedangkan kesepakatan dari para ulama telah ada bahwasanya sahabat yang paling tinggi kedudukannya adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman, kemudian Ali bin Abi Talib radhiyallahu an. Maka ketika engkau ingin mengkhususkan kata ataupun kalimat karramallahu wajhah kepada Ali, maka tentunya pengkhususan ini lebih layak untuk kita khususkan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an. Maka mengkhususkan kalimat ini untuk Ali adalah di antara bentuk dari sunnah-sunnah yang dilakukan oleh orang-orang Syiah yang mengangkat Ali ke derajat yang tidak dimiliki oleh Ali bin Abi Talib radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an. Kata Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, sebuah ucapan dari mutiara-mutiara ucapan. Apa kata Ali bin Abi Talib? La yarjuwanna abdun illa rabbah, wa la yakhafanna abdun illa dzambah. Sebuah ucapan yang sedikit, tapi ketika engkau memahami hakikat dari ucapan ini, engkau benar-benar akan mengetahui hakikat dari kehidupan ini. Kata Ali bin Abi Talib radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an, jangan sekali-sekali seorang hamba takut, jangan sekali-sekali seorang hamba berharap kecuali kepada Tuhannya. Dan jangan sekali-sekali seorang hamba takut kecuali dari dosanya. Jangan sekali-sekali seorang hamba berharap kecuali kepada Tuhannya. Dan jangan sekali-sekali seorang hamba takut kecuali dari dosanya. Dan sungguh demi Allah, ini di antara bentuk kesempurnaan tauhid yang dimiliki oleh Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, di mana harapan itu tidak boleh kita harapkan kecuali kepada Allah, dan ketakutan itu tidak boleh kita takutkan
kecuali dari dosa-dosa kita. Dan seorang hamba mesti berjalan di dunia ini dengan dua sayap itu, harapan dan rasa takut. Seorang hamba di dalam mengarungi kehidupan ini selalu dan mesti memiliki dua sayap. Sayap yang pertama adalah harapan, dan sayap yang kedua adalah rasa takut. Harapannya kepada rahmat Allah dan kasih sayang Allah dan ganjaran Allah, dan rasa takutnya dari dosa-dosanya. Dua sayap ini masing-masingnya memiliki bulu. Dua sayap ini masing-masingnya memiliki bulu, yakni memiliki syarat-syaratnya. Di antara syarat-syarat dari harapan, engkau mesti mengambil sebab. Apa itu? Engkau mesti beramal. Harapan yang tidak dibarengi dengan amalan adalah harapannya orang-orang yang tertipu. Harapan yang tidak dibarengi dengan amalan adalah harapannya orang-orang yang tertipu. Dan rasa takut pun juga demikian. Ada bulunya, ada syarat-syaratnya. Di antara syarat-syarat rasa takut adalah harapan itu sendiri. Di antara syarat-syarat rasa takut adalah harapan itu sendiri. Makanya rasa takut yang tidak dibarengi dengan harapan adalah jalan dari jalan-jalan menuju keputusasaan. Rasa takut yang tidak dibarengi dengan harapan adalah jalan dari jalan-jalan menuju keputusasaan. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Dan Al-Imam Syekhul Islam Ibn Taimiyah menutup poin yang kedua ini dengan ucapan yang lain, di mana kata beliau, waruwiya anhu wa an ghairihi, diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib juga dan selainnya. Ucapan ini yang akan kita ucapkan diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas dan diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, kemudian diriwayatkan dari Umar ibn Abdul Aziz dan selainnya. Kata mereka, ma nazala bala'un illa bidhamb wala rufi'a illa bitaubah. Tidaklah musibah itu turun kecuali karena sebab dosa, dan tidaklah musibah itu terangkat kecuali dengan sebab taubat. Makanya Abdullah bin Abbas ketika meminta kepada Allah Azza wa Jal agar diturunkan hujan yang kita kenal dengan al-istisqa, Abdullah bin Abbas mengatakan, Allahumma innahu lam yanzil bala'un illa bidhamb walam yakshif illa bitaubah. Kata Abdullah bin Abbas, ya Allah, sungguh tidaklah musibah ini turun, yakni kekeringan, dan tidak turun hujan kecuali karena dosa, dan tidaklah musibah ini terangkat kecuali dengan taubat. Maka para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, jadikanlah fokus utamamu ketika engkau mendapatkan musibah dengan mengintrospeksi dirimu. Jangan sampai musibah ini turun pada dirimu karena sebab dosamu. Entah kelalaianmu kepada Allah, atau entah dosamu dari dosa-dosa yang telah engkau kerjakan. Jangan selalu melihat kezaliman orang lain pada dirimu, tapi lihatlah kezalimanmu kepada Allah. Jangan sampai kezalimanmu kepada Allah yang mendorong orang lain untuk menzalimimu. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Kita lanjutkan apa-apa yang tersisa dari kitab ini, dari risalah Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Semoga Allah Azza wa Jal memberikan taufik kepada semuanya, dan semoga Allah Azza wa Jal menjadikan majlis ini sebagai sebab dari sebab-sebab masuknya kita ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Aqulu ma tasma'un, aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.